Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya, Dadi Sohendi. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga semakin baik dan semakin baik ya. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan posisi kita hari ini jauh lebih berbeda dari hari yang kemarin. Baik teman-teman, sekarang saya berada di kantor Desa Mekar Baru, tempat saya tinggal, yaitu Desa Mekar Baru. Teman-teman yang mau sharing dengan saya, mangga di WA saya, ujung nomornya yaitu 411 ya. Adapun yang mengaku-ngaku atas nama saya itu jangan diterima teman-teman ya. Itu kalau saya orangnya, kalau mau komunikasi dengan saya gratis ya, tidak dipungut biaya ya. Seperti itu. Tetapi kalau misalkan dengan yang lain yang mengatasnamakan saya, jangan diterima. Hari ini teman-teman saya akan memberikan sedikit pentingnya kalimat afirmasi untuk penderita asam lambung, GERD, dan anxiety. Kalimat afirmasi itu adalah kalimat yang memberikan penguatan terhadap pikiran kita dan penguatan terhadap image kita, supaya kita itu lebih semangat lagi dalam menghadapi hari-hari, terutama bagi penderita anxiety yang masih labil gitu kan. Karena apa? Penderita anxiety sendiri teman-teman, kadang-kadang dia ada di posisi sepertinya baik gitu kan, sehari ini baik, tapi kadang suatu ketika dia merasa drop juga gitu. Nah, dari afirmasi ini yang akan membuat kita lebih bangkit lagi, seperti itu ya. Nah, kalimat afirmasi apa saja yang perlu kita berikan kepada image kita? Yang pertama adalah, coba teman-teman buat kalimat afirmasi itu bisa di status WA ataupun di status Facebook. Dan ya, kalau saya dulu ketika membuat afirmasi itu saya tempel di tembok-tembok. Ya, saya print sengaja, saya ditempel di tembok. Jadi setiap saya pulang ke rumah, nah kalimat afirmasi itu hadir menyemangati diri kita, ya seperti itu. Nah, yang pertama adalah afirmasi yang pertama, saya sembuh. Ya. Jadi kalimatnya jangan saya sudah sembuh, tetapi saya sembuh. Seperti itu. Nama diucapkannya ini kapan? Afirmasi yang saya sudah sembuh itu diucapkan ketika kita bangun pagi sekali ya. Bangun pagi sekali kita melakukan relaksasi ataupun meditasi selama 15 menit. Ketika bangun pagi kita katakan afirmasi itu bahwa saya sembuh. Jadi jangan saya sudah sembuh. Beda antara kalimat sudah sembuh dengan kalimat saya sudah sembuh. Minal aidin wal faizin. Nah, yang kedua adalah saya bahagia. Jadi jangan mengatakan saya sudah bahagia, tetapi katakan saya bahagia. Ini pun sama teman-teman, diucapkan ketika kita bangun pagi. Sangat pagi sekali kita bangun setelah kita sholat subuh. Nah, ucapkan kalimat itu, saya bahagia. Ya. Nah, kalimat afirmasi ini sangat penting sekali diucapkan sama teman-teman. Saya dulu juga begitu teman-teman ya. Bikin kalimat afirmasi itu saya ditempel di tembok ya. Itu akan menguatkan perspektif kita terhadap kemampuan berpikir kita supaya kita tidak drop lagi. Nah, yang ketiga, saya berani. Kenapa? Orang anxiety itu umumnya jadi penakut. Penakut terhadap apa? Banyak sekali ketakutan-ketakutan yang dirasakan oleh penderita anxiety. Saya mengalami hampir 12 ketakutan ketika saya mengalami anxiety. Makanya teman-teman di sini perlu untuk membuat afirmasi saya berani gitu kan. Dalam hal apapun. Contoh kecil adalah makanan. Ketika saya menderita anxiety itu teman-teman, saya mau menyantap sesuatu ataupun mengkonsumsi sesuatu itu sangat terasa sulit sekali. Ketakutan itu muncul dengan sendirinya. Sebelum kita makan, kita sudah panik duluan. Ada yang disebut dengan panic attack gitu kan. Nah, kita mau makan bakso misalkan. Sebetulnya itu tidak terjadi sensasi pada tubuh kita, tetapi karena kita sudah mendiagnosa diri kita bahwa kita makan bakso itu akan terjadi sensasi, akhirnya setelah makan bakso ya sensasinya muncul teman-teman. Misalkan kelayangan, sesak napas, kemudian mata menjadi semaput. Nah, itu afirmasi kondisi seperti itu sangat tidak baik. Makanya perspektif itu harus dirubah dari sekarang. Jadi kalimat saya berani itu harus ada. Nah, selanjutnya saya kuat. Nah, kenapa saya katakan saya kuat? Jadi jangan berbicara saya sudah kuat. Kalau kita berbicara kita sudah kuat, sama aja bohong. Nih,
Begini teman-teman, saya pertama kali keluar, saya tidak menyangka saya akan kuat. Dulu waktu pertama saya betul-betul masih drop dalam dunia anxiety itu, di rumbungnya itu, saya merasa kalau saya akan ke pasar itu akan saya pingsan. Saya sudah keringetan, mata saya sudah kunang-kunang. Kalau dalam bahasa Sundanya kepoekan. Ya. Tetapi setelah saya menggunakan afirmasi saya kuat, itu saya bisa teman-teman ya jalan jauh, kemudian saya berjalan kemanapun yang saya mau, saya oke gitu kan. Nah dari kalimat afirmasi itu sangat penting untuk diucapkan dan ditanamkan dalam hati gitu. Saya yakin mungkin teman-teman sekarang kondisinya sudah ada di angka 80% untuk menuju kesembuhan. Tetapi karena anxiety-nya itu masih mengelola pikiran teman-teman, jadi si asam lambung itu naik lagi, anxiety muncul lagi. Kemudian ya, yang namanya lingkaran setan kan seperti itu, ya. Jadi tidak diberhenti dalam satu ruang saja. Makanya kenapa? Nah, mungkin ini yang disebut dengan alam bawah sadar yang perlu kita rubah mindsetnya. Kita terlalu kehilangan fokus pada diri kita sehingga kita hipokondria itu selalu muncul gitu kan. Kemudian ada hipoksia, kemudian ada anxiety disorder, kemudian ada OCD dan sebagainya. Itu memang peristiwa-peristiwa mental yang terjadi pada penderita asam lambung, GERD dan anxiety. Tolong teman-teman ini ya, kalimat afirmasi ini harus ada setiap hari pada teman-teman. Saya pun merasa teman-teman 1-2 bulan sampai dengan 5 bulan saya suka kambuh-kambuhan itu kan. Kadang-kadang sensasi itu hadir pada diri saya sendiri ketika saya memang porsi tubuh saya itu tidak siap, ketika saya afirmasi itu tidak disediakan. Tetapi kalau misalkan afirmasi itu sudah disediakan oleh saya, maka kondisi badan saya semakin fit. Seperti itu. Nah, itu saja teman-teman afirmasinya. Nanti akan saya bahas video mungkin tentang kurus, ya, kurus, pucat, dingin dan sebagainya, masih banyak ya. Jadi tonton terus video saya. Jangan lupa untuk di subscribe. Dan yang mau sharing silahkan, gratis, tanpa dipungut biaya. Cukup dengan subscribe-nya saja, karena subscribe itu gratis ya. Salam sembuh dari saya, Deddy Effendi, penderita asam lambung, GERD dan anxiety. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.